Selamat berjumpa kembali dengan Sobat Saska. Dan pada kesempatan kali ini satu acara yang sangat luar biasa. Kami Podcast Saska kedatangan seseorang yang luar biasa, Ibu Dr. Uswatun Hasanah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Dina. Iya. Salam sehat selalu. Luar biasa. Salam sehat untuk seluruh sahabat Saska dimanapun Anda berada. Oke, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa. Di masa pandemi ini luar biasa sekali Ibu yang terhormat Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah rela untuk memberikan waktunya untuk berkunjung ke podcast kita kali ini. Pada kesempatan kali ini Ibu, kita ingin mengobrol tentang sesuatu yang sedang in pada hari-hari ini, baik itu bagi siswa dan juga bagi Bapak Ibu guru. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang kurikulum merdeka. Ya, Ibu Dr. Uswatun Hasanah, bisakah disampaikan sebenarnya apa itu kurikulum merdeka? Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk sahabat Saska semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih Mbak Dina, terima kasih SMK Negeri 1 Surakarta yang sudah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Kalau ditanya tentang implementasi kurikulum merdeka, tentu yang namanya kurikulum itu kan bersifat dinamis. Iya. Saya sampaikan dulu latar belakangnya. Ketika mungkin sebagian orang berpendapat bahwa kurikulum yang lama itu kurikulum yang tidak baik dan sekarang lebih baik, saya tegaskan bahwa semua kurikulum yang ada di negara kita ya, itu kurikulum itu baik dan tepat pada masanya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang pasca pandemi ya, sudah di startnya itu menjelang pandemi itu sudah mulai start merancang bahwasannya implementasi kurikulum merdeka. Ketika orang dulu menyebut merdeka itu ya bebas. Iya. Okay. Ya, ini perlu dikawal benar karena merdeka di sini adalah merdeka pada diferensiasi pendidikan yang berpihak pada bakat dan minat peserta didik. Ya. Okay. Nah, dari itulah maka ini harus segera disambut dan diikuti oleh satuan pendidikan di Jawa Tengah, dan alhamdulillah untuk IKM di Jawa Tengah ini tertinggi. Wah, luar biasa sekali. Dan tentunya ini tak lepas dari peran serta mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian dari cabang dinas, dari kasihnya, pengawasnya, kepala sekolah, termasuk implementasi secara masif, sosialisasi secara masif di masing-masing cabang dinas sehingga goal itu tercapai. Okay. Tapi masih ada PR di sini. Okay. Ya. Kalau kurikulumnya merdeka, implementasi kurikulum merdeka, bagaimana pengajaran di kelas, sudah belum? Nah, dilakukan itu sebuah perubahan. Jangan sampai ini hanya menjadi kostum atau betul, ganti jaket alma mater saja ya. Tetapi harus benar-benar itu di breakdown sampai pada dasar-dasarnya. Dasarnya siapa? Yaitu pada guru yang nanti akan menyampaikan materi atau bersentuhan langsung dengan peserta didiknya. Dan implementasi kurikulum merdeka ini perlu kita sambut dengan baik karena ini investasi yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan, kepada pendidikan di Indonesia, yaitu dengan memberikan sebuah kebebasan kita berkolaborasi, kita menggiring peserta didik menjadi juara pada bidangnya masing-masing. Okay. Gitu Mbak Dina. Ya, baik. Secara garis besar itulah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Nah, ciri khusus tersendiri Ibu, khususnya untuk kami para sekolah menengah kejuruan atau di dunia vokasi. Ini apa yang seharusnya menjadi ciri khusus di mana ketika kami ini sudah melakukan kurikulum merdeka itu terlihatnya dari mana? Ya, terima kasih. Saya kaitkan dulu apa sih bedanya antara SMK di implementasi kurikulum merdeka dengan SMA. Itu dulu kita startnya. Jadi kalau di SMA itu penjurusan itu sama, semuanya sama, secara nasional itu sama.
kalau di SMK masing-masing memiliki kompetensi keahlian yang berbeda. Kompetensi keahlian di sekolah A nomenklaturnya sama, tetapi mungkin materinya berbeda dengan di sekolah yang B. Ya, karena tingkat kedalamannya berbeda. Nah, saya cari contoh yang spesifik saja, misalnya ya, pada salah satu kompetensi keahlian tata boga gitu misalnya, dikaitkan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Di sini tata boganya dia lebih spesifik lagi mungkin pada pengolahan tertentu, ya, misalnya pada pengolahan bahan makanan yang tradisional, mungkin ya, mengusung ciri khas daerah tertentu. Kemudian yang di sekolah B ini berbeda. Dia mungkin pada makanan-makanan Eropa, mungkin Western. Ya, gitu. Western. Lah, apa ada keduanya ini yang salah? Tidak ada yang salah. Gak ada yang salah. Karena di payung kurikulum Merdeka ini mereka dapat mengepakkan sayapnya sesuai dengan kompetensi keahlian yang menjadi tujuannya. Nah, apa tidak memungkinkan bahwa ini kelas A ini, sekolah A ini akan bergabung dengan yang sekolah B. Maka inilah fungsinya kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kebebasan di situ, merdekanya di situ yang nanti akan menjadi project based learning-nya. Project based learning yang tidak hanya terjadi di satuan pendidikan, tetapi juga project lintas satuan pendidikan dengan SMK lain, sehingga nanti antara SMK 1, SMK yang lain masing-masing itu namanya saja ya, ada pusat keunggulan yang berbeda. Diharapkan nanti sudah usaha mandiri di masing-masing satuan pendidikan itu bisa meningkatkan perekonomian, khususnya membekali peserta didik nanti ketika mungkin lulus tidak memiliki kesempatan bekerja di perusahaan atau di dunia industri, dia memiliki kompetensi yang multi kompetensi, sehingga dia bisa fighter berada di masyarakat. Baiklah. Berarti boleh dikatakan kurikulum ini semacam memberikan kebebasan kepada SMK, sekolah masing-masing, di mana mereka bisa memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang menjadi aset mereka. Baik itu aset peserta didiknya maupun aset dari hal-hal lain yang mereka punya. Betul sekali. Tentu disesuaikan dengan guru yang ada di satuan pendidikan itu, ya, kesiapannya juga. Jadi nggak bisa kita mengubah begitu saja. Ini sudah peminatnya sedikit, terus kita ganti begitu saja sesuai dengan tuntutan dunia industri. Juga tidak semudah itu juga, Kita juga melihat di situ peluang gurunya. Mungkin ada pertanyaan, mungkinkah nanti kompetensi keahlian itu berganti? Ya mungkin saja, tetapi beberapa aspek harus dipertimbangkan. Mungkin sudah kelesuannya sudah tinggi. Kemudian juga ternyata ada pangsa yang lebih menggiurkan, anak-anak lebih suka. Namanya diferensiasi pendidikan, yang berpihak pada murid berarti berpihak pada keahlian, minat, bakat anak-anak. Pada peserta didik. Kalau misalnya saat ini banyak sekali yang multimedia, karena memang saat ini eranya kebutuhannya seperti itu. Tidak bisa tidak, tidak bisa tidak. Maka ya melalui podcast ini merupakan salah satu bagian media informasi di mana memberikan kemampuan, keahlian pada anak di dunia IT. Ini juga jadi trigger bagi sekolah-sekolah yang lain bahwa mereka nanti pun ketika lulus berkolaborasi dengan teman yang lain, mereka juga bisa mengembangkan kemampuan dan bakatnya yang sudah didapatkan di SMK 1 Surakarta. Itu adalah salah satu implementasi bagaimana sekolah kami, sekolah kita, dan sekolah kita masing-masing itu memberikan potensi-potensi yang maksimal supaya anak-anak lulusan dari sekolah kita ini bisa menjadi tenaga yang bisa menjawab zaman, istilahnya seperti itu ya Bu ya. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Ibu, sehubungan dengan pembelajaran proyek Bu. Pembelajaran proyek pada implementasi kurikulum Merdeka ini. Sebenarnya bagaimana realnya pembelajaran proyek yang diinginkan dari pemerintah pada awalnya? Jadi kami selaku pelaku itu seharusnya seperti apa sih? Gitu. Baik, terima kasih Mbak Dini. Kita tarik mundur dulu ya.
Kita tarik mundur dulu kita pernah mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Kurikulum berbasis kompetensi, berarti di situ tuntutannya adalah kompeten. Kompeten itu kalau SMK berarti kan lebih banyak kepada hard skill-nya ya. Yes. Nah, padahal sebuah kompetensi itu tidak bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Ketika kita makan saja, berapa sih kompetensi yang harus dikolaborasikan? Dari mulai table manner-nya, penyajiannya, memasaknya, meja portable-nya. Kemudian misalnya saat itu mau di syuting ya berarti ada multimedianya. Sebenarnya contoh itu sudah bagian dari next menjadi project based learning, pembelajaran yang berbasis proyek. Kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kemudian di kurikulum 2013 di sana ada semua model pembelajaran yang dulu dihafalkan tapi tidak diimplementasikan. Ya, jadi ada IHT di mana-mana tentang model-model pembelajaran dihafalkan. Jadi masih ngerti tapi nggak dilaksanakan. Yang sebenarnya tujuannya adalah project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Di dalamnya adalah pembelajaran itu jangan sekadar teoretis saja, bukan pada dimensi pengetahuan saja. Di kurikulum 2013 yang sekarang disempurnakan pada implementasi kurikulum Merdeka di capaian pembelajaran, tetap pada dimensi spiritual itu sebagai kuncinya. Kemudian di sosial, KI 2-nya, kemudian di pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari 4 kompetensi inti ini, maka setiap guru itu diharapkan mau mengolaborasikan capaian pembelajarannya itu untuk menghasilkan sebuah produk yang merupakan produk hasil kolaborasi yang menjadi contoh bagi peserta didik yang lain. Ini loh, kita jangan matematika saja. Nggak butuh, tidak butuh misalnya tidak butuh mata pelajaran yang lain. Kemudian kalau mohon maaf kalau yang di SMK ya mungkin ya kompetensi keahlian ini ya ini dinastinya ini saja, kerajaan kecilnya ini saja, nggak bisa seperti itu. Nah itu yang luas ya, yang lebih sederhana misalnya guru di sebuah kompetensi keahlian dia bisa berkolaborasi dengan guru yang lain menghasilkan sebuah proyek di mana di situ masing-masing anak itu meskipun satu jurusan pasti memiliki keekspertan yang berbeda. Nah, bagaimana di project based learning itu bisa mengoptimalkan potensi peserta didik? Guru sebagai fasilitatornya harus paham betul kompetensi anak-anaknya sehingga misalnya ya Mbak, 5 anak ini sama-sama kalau di SMK 1 apa ini kompetensi kalian salah satu yang paling ini multimedia. DKV ya, desain komunikasi visual ya. Di DKV misalnya. Satu tim mahir sekali, telinganya peka sekali pada audio. Satu kalau nge-shoot itu yang gendut jadi langsing. Bisa ya, contoh ya misalnya. Kemudian contoh lagi di sini jadi pewarnanya bagus. Ya. Yang satu lagi ini kompetensi pada sisi editing. Nah, kemudian yang satu lagi ini sisi ternyata dia pandai sekali menjadi koordinatornya ya. Nah, ketika 5 ini berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah proyek hari ini ya, kita lihat saja ya. Proyek saja. Hari ini yang lighting itu mengajarkan kepada audio karena dia mendengar temannya, oh kurang ini. Suatu saat bergeserlah posisinya. Gantian seperti itu. Sehingga anak-anak ini nanti bisa dipahami ya, anak-anak ini nanti dia menguasai semuanya meskipun memang tidak bisa kita pungkiri yang berbakat pastinya porsinya lebih. Tapi tidak menutup kemungkinan belakang parang jika diasah akan tajam. Ketika yang dikatakan tidak berbakat tapi dia punya kemauan dan suatu saat dia akan mahir, bisa mengalahkan mereka yang dikatakan berbakat. Nah itu contoh yang ada di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Maka kami sarankan ya guru itu harus mengenal benar anak ini, tidak hanya saya minat saja tapi bakatnya bagaimana. Nah gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Itu ya. Jadi di dalam project based learning itu adalah di mana kesempatan bagi para peserta didik itu dikembangkan, dioptimalkan dan sharing juga. Ya. Jadi A belajar B belajar A. Jadi pada akhirnya mereka cakap dalam semua hal. Itu dalam komunitas kecil ya. Yang komunitas besar itu kolaborasi
antar kompetensi keahlian. Itu kan bisa ya. Motor listrik itu saja kan itu juga membutuhkan mungkin kompetensi keahlian yang lain. Ya, tidak bisa hanya satu saja. Iya, betul. Jadi intinya adalah satu kata ya, Bu, kolaborasi. Ya. Baik, Ibu. Berikutnya adalah tentang platform Merdeka Mengajar. Kita tahu bahwa hari-hari ini pemerintah istilahnya memberikan fasilitas bagi kami Bapak Ibu guru untuk memberi support bagaimana kami tidak hanya sekedar berjalan sendiri, tapi ada sebuah platform yang akan menemani kami juga dalam belajar, karena ini kan hal yang baru. Nah, itu bagaimana Bu tentang platform Merdeka Mengajar? Platform Merdeka Mengajar, platform Belajar ID, platform Merdeka Belajar, itu adalah investasi terbesar yang diberikan pemerintah kepada kita, di mana kita mendapatkannya gratis, tapi tentu saja itu simbiosis mutualisme, mereka mendapatkan usernya kan, penggunanya, dan di situ semuanya serba gratis. Dan di dalam platform Merdeka Mengajar itu adalah platform berbasis teknologi, di mana mereka itu bisa mengakses semua materi-materi atau bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Mereka juga bisa berbagi, ya, mereka juga bisa berbagi dan mereka juga bisa belajar di situ. Nah, tadi juga disinggung ya, di Pak Wardani menyampaikan bahwa yang SMK ini masih sedikit. Ya, masih sedikit. Mungkin saya berharap, semoga saya salah ya. Jadi kurang giatnya sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka, khususnya untuk untuk platform Merdeka Mengajar. Kalau kita pahami sebenarnya di situ dari oleh dan untuk, kita juga bebas untuk berbagi, kita juga bisa belajar di situ, dan yuk kita gunakan sama-sama. Karena pada prinsipnya Jawa Tengah ini jawarannya ya. Jadi dibandingkan provinsi lain, Jawa Tengah ini jawarannya untuk penggunaan akun Belajar ID. Sehingga ini harusnya dilengkapi lagi. IKM-nya sudah. Nah, sekarang tinggal platformnya Merdeka Mengajar ini yang SMA sudah. Nah, yang SMK nih ditunggu ini ya. Ya, jadi ini adalah kalau boleh dibilang platform di mana kami ini seharusnya bisa mengakomodasi, tapi juga kita juga diundang sebagai kontributor. Bisa. Ya, masing-masing kan punya dan itu gratis ya. Ya, kita bisa berbagi, sharing di situ. Bisa. Ya, tentu saja di situ tetap ada filternya ya. Tetap ada filternya, tidak artinya tidak sebebas-bebasnya itu tidak, karena ini bangsanya kan untuk nasional ya. Sehingga nanti mungkin tetap ada editing atau filter dari kementerian, dari admin ya, Bu. Ya, Bapak Ibu, ditunggu kontribusinya di platform ini. Tadi Ibu juga sampaikan bahwa dari kalangan guru-guru SMK ini masih butuh banyak lagi para kontributor yang lainnya. Berselancar saja di situ. Jadi dicari-cari, harus punya rasa ingin tahu tinggi. Nah, tampaknya itu ya. Jadi Bapak Ibu guru semuanya yang mungkin nonton podcast ini ya, siswa pun juga ada ya. Di siswa itu kan juga punya akun Belajar ID ya, dia masuk nanti di siswa, di mana kalian itu bisa memanfaatkan sumber belajar dari mana saja, tidak harus dari guru, itu untuk melengkapi. Nah, guru ini transfer knowledge, dia menyampaikan sesuai dengan materinya. Nah, kalian bisa mengakses sebanyak mungkin, karena sekarang tidak lagi kamu harus menguasai ini saja. Ya, kalian bisa lebih menguasai lebih. Dan bagi guru, yuk berselancar, dimanfaatkan gadgetnya untuk berselancar di situ dan meningkatkan kompetensi guru, agar guru tidak pernah ditinggalkan oleh murid, agar guru selalu dirindukan oleh muridnya. Baik. Yang terakhir, Ibu, dari keseluruhan apa yang sudah kita bincangkan pada hari ini tentang kurikulum Merdeka, kemudian implementasinya, bagaimana proyek itu akan membangun sebuah kolaborasi baik antara siswa juga guru dan siswa, dan platform Merdeka Mengajar antar sekolah juga. Ya, antar sekolah, satuan pendidikan. Yang terakhir, Ibu, goal dari kurikulum Merdeka ini dan juga pesan-pesan Ibu selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bagi Sobat Saska semuanya. Baik, terima kasih Sobat Saska dan Mbak Dina ya. Anak-anak itu punya mimpi dan jangan kita biarkan mimpi itu tidak terrealisasi. Semua anak-anak itu juara, tidak ada anak-anak yang bodoh.
Tugas kita adalah mengawal anak-anak untuk mencapai mimpinya, ya, untuk menggapai mimpinya dengan segala potensi yang ada, dengan segala fasilitas yang ada yang disediakan di sekolah maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kami menitipkan anak-anak pada satuan pendidikan, pada Bapak Ibu guru, pada Bapak Ibu kepala sekolah, hantarkan anak-anak kita ini mencapai pada suksesnya. Kita tidak berbicara lagi tentang juara 1, 2, 3, tapi kita berbicara bagaimana menghantarkan suksesnya mereka untuk meraih mimpinya. Terima kasih saya ucapkan untuk seluruh guru-guru di Jawa Tengah, Bapak Ibu kepala sekolah di Jawa Tengah, dan kami titipkan masa depan anak-anak pada panjenengan semuanya. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atas pesan-pesan yang diberikan kepada kami dan juga tentunya kepada para Sobat Saska semuanya. Sekali lagi juga terima kasih untuk bincang hangat pada kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan lain kami para kru Podcast Saska bisa bertemu kembali dengan Ibu. Dan sebelum kami menutup podcast pada kesempatan kali ini, ada sebuah pantun yang sangat luar biasa. Ada MotoGP di Mandalika, semua orang ingin pergi ke sana. Mari kita mengenal kurikulum merdeka demi pendidikan Indonesia yang semakin membahana. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam podcast Saska berikutnya, karena SMK Negeri 1 akan semakin jaya, jaya, jaya.